Selamat siang, kami akan menjelaskan materi tentang otomatisasi perkantoran. Perkenalkan, nama saya Ninengah Saranhani Susana Putri. Saya Mutia Amelia Murti. Saya Nima Dewi Nalestari. Memahami otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal, terutama pertukaran informasi antara personel internal dan eksternal perusahaan, guna meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama sistem elektronik yang berkaitan dengan pertukaran informasi antara personel internal dan eksternal perusahaan. Sistem otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang terkait dengan pertukaran informasi antara personel internal dan eksternal perusahaan. Orang di kantor bisa menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang di kantor lain di perusahaan atau orang lain di perusahaan lain. Penggunaan otomasi kantor biasanya adalah manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Profesional yang memberikan keterampilan khusus yang membedakan mereka dari sekretaris dan pegawai administrasi. Sekretaris yang ditunjuk oleh para profesional melakukan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab panggilan, dan menjadwalkan rapat. Tujuan otomatisasi kantor adalah sebagai berikut: menggabungkan dan menerapkan teknologi perbarui proses pelaksanaan kerja kantor, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Tujuan spesifik otomatisasi kantor adalah sebagai berikut: penghasilan tinggi dan menghindari biaya yang tidak perlu. Komputer tidak dapat menggantikan pekerjaan saat ini, tetapi komputer menunda peningkatan personel untuk menangani beban kerja yang meningkat. Kelompok atau tim untuk memecahkan masalah. Otomatisasi kantor membantu manajer berkomunikasi di masa depan, membuatnya sangat cocok untuk memecahkan masalah kelompok. Bisa digunakan sebagai suplemen, bukan pengganti sebagai cara komunikasi bisnis. Sebagai cara komunikasi bisnis, otomatisasi kantor bukannya tanpa batasan, tetapi otomatisasi kantor tidak akan menggantikan semua komunikasi, misalnya komunikasi antar pribadi secara personal, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis dalam memo, dan lain-lain. Manfaat otomatisasi perkantoran mengenai berbagai komponen yang diinput perusahaan dalam proses dari data hingga distribusi melalui bantuan teknologi. Anda dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya di sebuah aspek perusahaan. Keunggulan otomatisasi perkantoran: menyelesaikan pekerjaan kantor lebih cepat, mengurangi permintaan sejumlah besar karyawan, hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data yang disimpan dapat diatur dengan baik. Otomasi perkantoran secara umum merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan mengaplikasikannya pada perkantoran untuk mendorong terciptanya proses kerja yang lebih efisien dan efektif, yang selanjutnya dapat mengembangkan perusahaan. Jenis aplikasi otomasi perkantoran. Aplikasi otomasi kantor dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk kategori berikut: pemrosesan kata atau word processing. Penggunaan perangkat elektronik secara otomatis dapat melakukan berbagai tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen yang diketik atau dicetak. Pemrosesan kata memberi manajer kemampuan untuk membuat komunikasi tertulis lebih efektif dibagikan dengan anggota lain, sehingga membantu memecahkan masalah. Email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan penggunaan untuk mengirim,
menyimpan dan menerima pesan menggunakan terminal komputer dan perangkat penyimpanan. Surat atau voicemail hampir sama dengan email, tetapi mengirim pesan dengan berbicara di telepon. Kalender elektronik ini menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan menandai acara yang telah ditetapkan manajer. Konferensi audio mengacu pada penggunaan peralatan komunikasi suara atau audio untuk menjalin hubungan audio antara beberapa orang yang secara geografis terpencar atau terpencar untuk tujuan mengadakan rapat. Keuntungan konferensi audio adalah sebagai berikut. Biaya peralatan yang diperlukan untuk konferensi audio berada dalam kisaran yang terjangkau oleh semua perusahaan. Orang merasa santai saat berbicara di telepon. Konferensi audio dapat segera diatur. Konferensi video gunakan TV atau perlengkapan televisi untuk dapat menghubungkan peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Kesimpulannya, secara sederhana, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sistem informasi yang dapat mendorong komunikasi formal maupun informal untuk meningkatkan produktivitas. Dengan perkembangan teknologi era otomatisasi perkantoran, untuk komputer menjadi sangat populer. Pada dasarnya, sistem otomasi kantor diartikan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan pesan, dokumen atau komunikasi elektronik lainnya antar individu di dalam kantor.